Perkenalkan, nama saya adalah Happy Yusita. Saya Kepala UPT SD Negeri 6 Gresik. Assalamualaikum, Bu Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu Jamila? Maaf mengganggu, Bu Happy. Saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolahku dalam hal pengambilan keputusan, Bu. Itu ya? Bu Happy bisa kan? Doa, ya ada apa-apa, Bu Jalela. Bu Jalela, ini angkatan berapa dengan? Angkatan 9, Bu. Sukses selalu. Garda depan, kayak aku badan Gresik. Bu Happy juga kadang-kadang ini. Yang mau saya tanyakan, tentang tugas saya yang pertama, Bu. Kira-kira Bu di sekolah Bu Happy ada permasalahan-permasalahan kah, Bu? Iya, Bu Jalela. Sekarang ini sekolah saya lagi bermasalah. Kenapa? Karena kemarin di bulan Desember itu kebetulan salah satu guru agama Katolik Kristen gitu ya, itu sudah bermati. Sehingga murid kami yang jumlahnya 512 siswa, itu 12 siswanya itu termasuk masuk di dalam agama Kristen. Karena Bu Ekonya pensiun, kami itu kan harus mencari pengganti. Berarti ini terjadi dilema gitu, nggih? Iya, dilema, Bu. Dilema kenapa? Tetap ya, pembelajaran agama ini adalah fondasi. Bila agamanya tidak ada ini kan saya harus tetap mencari siapa ya penggantinya Bu Eko ini. Adakah Bu masalah lagi selain dilema etika atau rujukan moral itu ada nggak, Bu? Kebetulan untuk saat ini ya Bu Jalela itu belum ada untuk budaya moral. Itu sampai hari ini itu Alhamdulillah. Bahwa di sekolah kalau permasalahan mungkin banyak ibu, namun Bu Happy sudah bisa ini mengidentifikasinya. Bismillah ya. Karena kenapa? 512 anak itu kan masalahnya macam-macam. Kompleks Gitu. Bu, saya mau tanya yang kedua. Untuk bisa menangani permasalahannya dilema etika tadi, Bu, bagaimana Bu Happy mengambil keputusannya, Bu? Iya. Yang pertama-tama itu saya kan harus tetap siapa yang ajarkan anak ini. Ya saya identifikasi terlebih dahulu masalahnya itu. Kemudian saya karena ini lembaga sekolah di dalam naungan dinas pendidikan, saya matur kepada dinas pendidikan. Bagaimana Bu Eko ini sudah pensiun, apakah dari kami prihatin? Karena dinas pendidikan ini dia agama, jadi saya harus maturnya ke Departemen Agama dari sana. Ternyata untuk guru agama saat ini Pak sendiri masih kekurangan. Akhirnya saya bersama ibu komite itu gimana ya solusinya ini ya, mengadakan bimbang-bimbang sama komite stakeholder yang ada di sekolah karena ini terkait dengan tim kurikulum dan pembelajaran ini harus berjalan. Ya akhirnya diadakan rapat terlebih dahulu, cari solusinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih, itu berarti solusinya yang dilakukan Bu Happy langkah-langkahnya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini Bu Happy, tentang prosedur seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Happy? Iya. Prosedurnya itu tadi saya sudah ke dinas pendidikan ya, ini harus ke depan, terus kami ke komite, begini, terus kita mencari solusi. Di mana solusinya itu tadi harus mengandung nilai kebajikan, mengenai tanggung jawab dan berpihak pada anak. Maka ibu komite beserta saya, beserta wali murid dari 12 agama Nasrani itu tadi mengambil kata sepakat bahwa Bu Eko yang mengajar di sekolah kami, karena Bu Eko sudah pensiun, maka untuk biaya kita katakan ganti
biaya transportasi itu nanti dibiayai oleh anak-anak yang beragama Nasrani. Jadi untuk pembiayaannya ditanggung oleh mereka. Karena kenapa? Kalau dibiayai oleh uang kos nggak mungkin. Karena Bu Eko tidak masuk di dalam deposit. Kami tidak bisa mengambil barang dari uang kos. Iya. Kenapa kok harus ngambil Bu Eko? Bu, karena Bu Eko sudah purna. Kenapa tidak ngambil yang lebih mudah untuk langkah selanjutnya? Iya. Kebetulan anaknya Bu Eko ini ada Mbak Tanti. Kami kemarin sudah berbicara sama Mbak Tanti. Mbak Tanti gimana kalau Mbak Tanti yang nantikan Ibu? Saya bilang gitu. Mbak Tanti sendiri kebetulan ngajar di SMP 3 dan SMP 1. Jamnya juga padat. Kami juga menghubungi kepada SD UPT SD 5. Ada guru agama Kristen di sana, Bu Neri juga. Jamnya juga padat. Muridnya sekitar 12 juga. SD Setia Budi yang memang sekolah nasional, ini sama dengan sekolah kami hubungi untuk 2 hari datang kepada kami, dan itu sudah kami tawarkan ke wali murid, tapi wali murid tetap berkenan Bu Eko saja, Bu, tidak mau guru lainnya. Karena tahu top rekodnya dari Yang keempat, pertanyaan saya, perilaku yang panjenengan tadi lakukan apakah sudah efektif, Bu? Insya Allah sampai saat ini sudah efektif, Bu Jari. Karena kenapa? Kami itu kalau ada masalah-masalah kan jelas nanti itu mencari solusinya itu dengan tim. Masalah ini terjadi karena apa sih? Kalau masalah sama Bu Eko ini kan kebetulan tim kurikulum ya. Kami berbicara sama tim kurikulum terlebih dahulu. Tapi sebelum tim kurikulum ini kami panggil Bu Eko terlebih dahulu. Bu Eko keputusannya, jadi tetapnya dari sini mau kan. Ternyata Bu Eko nyamarin. Setelah mau, kami diskusikan kembali dengan komite, dengan tim kurikulum, tapi yang tak terlupa adalah 3 prinsip, yaitu mengenai hasil akhir, peduli, dan peraturan. Juga mungkin juga ya Bu ya, ke bawah, ke guru-guru juga gitu. Ya, harus tahu juga seluruhnya apa yang dilakukan oleh kami. Karena kenapa? Ketika hal itu dilakukan jadi satu suara semua, benar-benar terbuka dan transparan. Kenapa? Karena tahu keputusan itu kita ambil bersama. Luar biasa ini Bu. Ini Bu Epi kan sekolah besar ini Bu. Jadi masalah itu banyak juga gitu. Banyak problemnya bermacam-macam. Saya mau tanya, Bu, prosedur yang dilakukan Bu Epi tadi untuk pengambilan keputusan sehingga solusinya dilema etika bisa terselesaikan, Bu. Kalau Bu Epi sangat luar biasa ini Bu. Langkah-langkah dan prosedural yang dilakukan Bu Epi juga luar biasa bagi saya. Ada transparan dan sangat terbuka. Gitu. Kenapa? Karena dengan hal seperti itu kan semua sudah tahu ya. Kalau nggak tahu, kami nggak tahu kok rasanya nggak enak gitu. Kalau sudah tahu berarti kan satu komando sama semua, biar teman-teman juga kerjanya enjoy, di sekolah merasa nyaman. Itu yang kita utamakan adalah pelayanan publik yang terbaik. Begitu. Luar biasa ini Bu Epi. Bu, saya mau tanya, dengan berbagai masalah yang terjadi di sekolah tadi, dilema yang dihadapi Bu Epi ini luar biasa. Saya lihat itu. Nah, adakah Bu dari satu permasalahan tadi tantangan untuk Bu Epi? Oh iya, yang pasti Bu Jalela, tantangan kami itu banyak lah ya, tapi kita kan harus bersifat transparan dan terbuka. Kami harus menjelaskan kepada semua warga yang ada di sekolah, wali murid terutama, biar mereka tahu masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Tetapi kami tak lupa, prinsip yang kami gunakan adalah 3 prinsip, yaitu mengenai hasil akhir, peduli, dan peraturan. Berarti ada peraturan Ibu di situ di dalam permasalahan itu. Ada rasa peduli juga dengan sekolah. Iya, karena kenapa anak itu dididik di sekolah itu. Aturan juga harus ditaati untuk semua warga sekolah, dan kami istilahnya tidak memandang ini anaknya siapa atau siapa, yaitu tadi pembelajaran itu harus berpihak pada anak sesuai dengan karakter yang mereka miliki,
kita kembangkan. Karena anak itu kan unik Jaya. Nggih. Setiap anak itu nggak mungkin sama karakternya, sama bakatnya, sama kepintarannya, yaitu kan kodrat yang mereka alami, yang mereka punya ya. Dan kita memahami bahwa setiap anak itu unik dengan bakatnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ayo kita sebagai guru di depan menyiapkan anak-anak ke depan sesuai dengan zamannya. Ini seperti sesuai dengan zamannya. Ya. Selanjutnya Bu Happy, saya mau bertanya yang keenam. Untuk permasalahannya Bu Happy tadi ke Bu Eko, adakah jadwal khusus Bu? Iya. Jadi gini Bu, kami tuh kalau ada masalah, nggak harus ada jadwal. Oh, Jadi jadwal itu biasanya saya lakukan secara fleksibel. Oh, iya. Artinya ketika ada masalah, ya ayo kita buat jadwal. Oh, Sesuai dengan istilahnya apa yang diperlukan. Jadi fleksibel lah jadwalnya. Situasinya kondisional. Yes, kondisional. Tapi kan memang tidak ada jadwal, Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Yaitu yang ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Happy dalam pengambilan keputusan itu selaku kepala sekolah? Iya, ini kebetulan sama Bu Eko ya Bu Jalila. Jadi pengambilan keputusan kami itu karena kami punya satu teamwork dalam sekolah itu, ada beberapa tim kan, ada tim itu, kemudian satu yang paling mendukung itu adalah komite sekolah. Kami bersama komite sekolah selalu melakukan bersinergi dalam satu, yaitu memajukan anak-anak. Ini bagaimana sekolah ini lebih baik daripada sekolah yang lain. Setiap masalah pasti kami bicarakan dengan komite sekolah. Karena kenapa? Ketika kami membicarakan itu, kami selalu berprinsip menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Luar biasa nih Bu. Ilmunya kepala sekolah ini luar biasa Bu. Sebentar lagi dengan tinggal tunggu stempelnya saja. Ya Allah, penuhnya nih Bu. Itu saja Bu. Terus yang ke-8 Bu, dari semua yang dialami Bu Happy untuk dilema etika ini, adakah Bu pembelajaran yang dapat diambil Bu, yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan itu? Kami biasanya mengambil keputusan yang pertama yaitu melalui pendekatan individu terlebih dahulu, by person. Karena yang terjadi masalah kan individunya dulu. Yang kedua yaitu kami biasanya bersifat transparan dan terbuka, di mana keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian 3 prinsip serta 9 langkah dalam mengambil keputusan yang nantinya ketemu satu kata, yaitu win-win solution. Luar biasa. Ilmunya luar biasa ya, win-win solution. Win-win solution itu solusi yang terbaik. Iya harus. Tapi itu kesimpulannya gitu ya. Bu, saya terima kasih sekali dikasih waktunya dalam hal tugas saya wawancara kepala sekolah, dan ilmunya Bu Happy ini ke saya. Terima kasih sekali. Saya terima kasih, Bu Jalila juga sukses selalu. Amin, amin. Saya doakan nanti program PJB-nya lulus. Amin. Allah. Setelah itu memperoleh stempel ya. Dapat SKP ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Happy. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.